Halo guys, balik lagi di Tour Low Budget bersama saya Randy guys. Oke, sebelum mulai topik hari ini, saya ingin mengucapkan selamat ya untuk murid-murid yang lolos visanya kemarin itu ya, minggu kemarin. Dan bagi yang belum beruntung, yang tidak lolos, jangan berkecil hati ya. Kalian udah berusaha yang terbaik kok. Oke. Hari ini temanya itu mau bahas tentang pertanyaan yang cukup sering muncul ya di komen saya di IG atau TikTok, ataupun pertanyaan murid-murid saya secara langsung ya guys, mengenai bahasa yang dipakai saat interview. Baik yang nanya, kok apa kita pas interview di Embassy Amerika wajib ya kok ya menggunakan English ya, atau bisa bahasa Indonesia kok? Oke, saat ini guys, kalau kalian interview di Embassy Amerika untuk keperluan visa Amerika itu tidak diwajibkan memakai bahasa Inggris. Jadi bisa interview dalam bahasa Indonesia guys ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak wajib. Oke guys. Jadi pada saat kalian di embassy itu nanti kan loket 1 itu kan untuk ngurus berkas ya, loket 2 itu untuk sidik 10 jari. Terus nanti loket terakhir itu loket wawancara. Loket wawancara itu biasanya yang dibuka tergantung, misalnya hari itu 2 loket atau 3 loket sampai 4 loket guys ya. Dan masing-masing loket itu officer ada yang bisa bahasa Indonesia guys ya. Jadi ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang lebih ke bahasa Inggris guys ya. Nah jadi tiap hari itu maksudnya ada officer yang bisa bahasa Indonesia guys ya. Jadi memang kalian pakai bahasa Indonesia aja guys ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ditanya kok kalau kata Korandi lebih prefer bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, saya jelasin guys. Murid Koko yang pakai bahasa Indonesia itu, yang full bahasa Indonesia itu, yang lolos cukup banyak guys. Ya, cukup banyak. Dan sebaliknya, murid saya yang bahasa Inggrisnya lancar nih. Kategorinya lancar ya, bagus nih bahasa Inggrisnya. Itu yang di reject ada guys, ada cukup banyak juga guys ya. Jadi maksudnya di sini saya mau bilang bahasa itu nggak mempengaruhi tingkat kelolosan dalam visa Amerika guys ya. Jadi kalian jangan terlalu gentar ya guys ya memakai bahasa Indonesia guys ya. Oke, ada satu contoh yang saya mau sharing di sini. Jadi muridnya saya itu pernah pakai bahasa Inggris waktu apply di embassy ya guys ya. Pas latihan itu saya udah bilang berkali-kali, Kak ini better pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa gitu. Soalnya menurut saya bahasa Inggrisnya itu maksudnya tanggung gitu ya guys ya. Gimana ya? Saya jelasinnya kalau bahasa Inggris tanggung itu gimana ya? Dia bisa bahasa Inggris tapi levelnya itu kan bahasa Inggris kan ada tingkatan ya guys ya. Jadi maksudnya levelnya tanggung gitu, maksudnya nggak terlalu yang lancar gimana gitu ya. Ya udah, dia tapi tetap pengen nggak apa-apa kok, saya udah latihan terus-terusan nih. Justru saya latihan sama Koko bahasa Indonesia nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya saya sih nggak maksa, terserah, ya udah nggak apa-apa. Oke, besok ya pas interview, oke ditanya nih, apa tujuanmu ke Amerika? Ini dalam bahasa Inggris ya, dia kan milihnya memang Inggris ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Apa tujuanmu ke Amerika? Dia bilang oke liburan gitu. Oke bagus. Udah married belum? Belum, masih single, dia bilang gitu. Ya, oke. Dan terus ditanya lagi bla 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 sampai ke pertanyaan final dia ya, pertanyaan yang dia ambil keputusannya itu. Jadi ditanya gini, kamu sekarang kerja atau usaha? Dia jawab, saya usaha. Oh bagus. Ini dalam bahasa Inggris ya guys. Ya ceritanya. Oke. Kamu punya apa? Dia bilang punya bengkel. I have a workshop. Oke, saya punya bengkel. Nah, terus ditanya lagi, jelasin dong bengkel kamu itu bengkel apa ya? Dia bilang gitu. Di sini dia mati kutu guys. Dia mati kutu, benar-benar mati kutu ya. Karena apa? Karena dia
saat itu under pressure ya guys ya. Jadi maksudnya dalam tekanan guys ya. Jadi yang harus kalian ingat nih guys ya, kayak gini. Kalian berpikir gini, gue bisa bahasa Inggris kok sehari-hari, gue lancar banget, ini sering ngobrol sama orang bule, mereka ngerti kok gitu. Hati-hati guys, yang harus ada di pikiran kalian itu, kalian itu waktu saat di embassy guys, itu kalian benar-benar under pressure. Kalian dalam tekanan guys ya. Mau sepede apapun orang gitu, mau sesiap apapun orang, itu pasti dalam tekanan guys ya. Saya bukan menakut-nakutin guys ya. Saya bukan nakutin, maksudnya di sini saya beberkan fakta gitu. Banyak muridnya saya yang pertama udah pede banget gitu, wah udah lancar banget gitu. Tapi pas ditanya sama officer gitu, dia bener-bener grogi banget gitu guys ya. Jadi jangan dipikir maksudnya bisa bahasa sehari-hari bahasa Inggris gitu, sering ngobrol sama siapapun gitu dalam bahasa Inggris, tapi itu bisa menjamin kalian bisa lancar bahasa Inggrisnya guys ya. Nggak juga guys. Oke, lanjut lagi ke next, ke yang case yang tadi. Coba jelasin bengkel apa yang kamu punya gitu ya. Dia bingung itu guys, karena dia bengkelnya itu bengkel las bubut. Oke, bengkel las bubut. Kalau kalian ingin tahu, itu bengkel las itu ya untuk yang pekerjaan maksudnya untuk yang ngelas-ngelas gitu guys. Jadi maksudnya antar besi gitu disambung gitu-gitu ya. Nah itu kan cara jelasinnya, cara dia ngungkapinnya ke dalam bahasa Inggris itu susah guys. Jadi dia tetap ngomong workshop gitu kan. Iya, dia jelasin ala kadarnya ya gitu kan. Kan nggak mungkin dia jelasin misalnya dia pakai topeng gitu, terus ada nyalain api ces gitu, terus dia ada besi gitu, dia gini gitu. Nggak mungkin dia jelasin kayak gitu di situ guys ya. Nah udah, abis itu langsung di-cut sama officer, dia bilang oke, kamu nanti bisa coba lagi lain kali ya gitu, bisa coba apply lagi lain kali ya, dia bilang gitu. Dia langsung dapat kertas pink. Oke. Dari case ini itu kita bisa belajar ya guys ya, maksudnya jangan terlalu memaksakan apa yang maksudnya kalian pingin banget gitu, maksudnya yang kayak saya pengen banget interview bahasa Inggris, jangan terlalu dipaksain kalau kalian nggak bisa gitu. Soalnya banyak sih, dari banyak murid saya ada sekitar 4-5 lah, atau 4 orang lah kira-kira itu yang ngotot pakai bahasa Inggris gitu. Padahal udah di info gitu, ini nggak usah, jangan gitu, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan saya nggak bisa kontrol ya, maksudnya nggak bisa kontrol tiap murid saya gitu ya guys ya. Karena murid kadang ada yang tipenya kalau di sekolah itu membangkang gitu, maksudnya udahlah kayak gua aja, si Korani gimana sih gitu. Kadang suka kayak gitu sih, padahal udah saya bilang udah nggak apa-apa, don't worry, pakai Indonesia aja gitu, jangan maksa bahasa Inggris gitu. Oke, ya udah guys, sekian info saya dari saya guys ya hari ini guys ya. Berarti hari ini topik itu bahas tentang pas interview di embassy pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia guys ya. Udah saya jelaskan tadi panjang lebar guys ya. Oke guys, semoga membantu guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.